Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan memaparkan dan memberikan sedikit informasi mengenai Thomas Kuhn. Di sini ada biografi dari Thomas Kuhn. Thomas Kuhn lahir pada 18 Juli 1922 di Cincinnati, Ohio, dan meninggal pada tanggal 17 Juni 1996 di Cambridge, Massachusetts, USA. Thomas Kuhn lahir dari pasangan Samuel L. Kuhn, seorang insinyur industri, dengan Minette Stroke Kuhn. Thomas Kuhn menyelesaikan studi dokternya dalam ilmu 1949 dan juga pernah menimba ilmu di University of California di Berkeley. Biografi singkat Thomas Kuhn tadi, kita akan masuk kepada latar belakang mengapa Thomas Kuhn membentuk konsep paradigmanya sendiri. Ilmu pengetahuan yang seharusnya mampu memberikan manfaat bagi manusia, ternyata di sisi lain juga merugikan manusia. Mudahnya, manusia bisa menguasai ilmu pengetahuan beserta produk dan metodenya. Namun, ternyata kehidupan manusia selalu terpengaruh dan merespon hasil perkembangan ilmu pengetahuan, baik positif maupun negatif, dan mendukung serta menolaknya. Adanya respon itulah, maka perkembangan ilmu pengetahuan akan senantiasa terus dilakukan dan berkembang, hingga berada pada titik jenuh. Selanjutnya, adanya titik jenuh ini akan direspon oleh ilmuwan dengan menggunakan pengembangan ilmu pengetahuan untuk menjawabnya. Setelah itu, ilmu pengetahuan itu juga selama ini diposisikan sebagai sesuatu yang bebas nilai, harus independen dan empiris. Namun, pandangan ini ditolak oleh Thomas Kuhn, yang memahami ilmu pengetahuan itu tidak bisa terlepas dari paradigma. Maka kita akan masuk ke konsep paradigma yang dipahami oleh Thomas Kuhn. Konsep paradigma Thomas Kuhn. Paradigma didefinisikan sebagai pandangan dasar tentang apa yang menjadi pokok bahasan yang seharusnya dikaji oleh disiplin ilmu pengetahuan, mencakup apa yang seharusnya ditanyakan dan bagaimana. Rumusan jawabannya disertai dengan interpretasi jawaban. Namun, jika dipikirkan lebih lanjut, paradigma dalam konsepnya memiliki varian yang berbeda-beda dalam dunia ilmiah. Hal ini dapat terjadi karena adanya berbeda-beda latar belakang filosofis, teori dan instrumen, serta metodologi ilmiah yang digunakan sebagai pisau analisisnya. Selanjutnya, Thomas Kuhn dalam buku The Structure of Scientific Revolution menjelaskan, menurut Kuhn, bahwa revolusi itu perkembangan ilmu pengetahuan tidak terjadi secara kumulatif, tapi terjadi secara non-kumulatif. Artinya, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak berasal dari gabungan beberapa ilmu pengetahuan yang telah ada, tetapi secara revolusioner melalui tahapan-tahapan tertentu. Jadi, paradigma yang dipahami oleh Kuhn ini adalah paradigma yang mengalami revolusi. Paradigma yang dipahami oleh Kuhn adalah, jika kita simpulkan, paradigma adalah bagian dari teori lama yang pernah digunakan oleh ilmuwan sebagai inspirasi dalam praktik ilmiah dan juga sebagai acuan riset terdahulu dan dipaparkan berdasarkan dari pengujian dari kaum ilmuwan berdasarkan metode ilmiah yang digunakan. Sehingga paradigma yang dipakai sebagai keseluruhannya adalah keyakinan, hukum, teori, nilai, teknik, dan nilai-nilai yang lain yang telah anggota. Yang terakhir, ilmu pengetahuan secara natural memiliki kesempatan dan kebenaran antara prediksi dan deteksi sebagai penelusuran ilmiah dalam menemukan kebenaran ilmiah baru. Apa yang benar menurut paradigma lama belum tentu benar menurut paradigma yang baru. Adanya relatif. Dengan demikian, paradigma tidak selalu benar dan juga tidak selalu salah. Akan tetapi, paradigma juga bisa terbimbing
oleh sesuatu yang baik atau yang paling baik dari perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya di masa yang akan datang. Dengan kata lain, hasil final dari penelitian yang dilakukan ilmuwan seharusnya tidak terpaku pada hanya untuk menemukan kebenaran, tapi juga bisa memberikan makna aksiologisnya, yaitu nilai manfaat bagi kehidupan manusia.